Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprintnya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Jadi ketika ada orang kaya, duitnya banyak, tapi nggak ada manfaat buat orang lain, nggak berbagi rezeki beras sama yatim, nggak mendelivery buat keluarganya, itu bukan berkelimpahan, itu korun. Itu itu potensi bom penyakit itu. Nah, kelimpahan itu ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Allah baik banget ya. Default DNA kita udah DNA bahagia berkelimpahan loh dari awal loh. Blueprintnya manusia itu blueprint bahagia kelimpahan loh. Cara mewujudkan kelimpahan dari luar masuk ke dalam gampang lagi. Cuma rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Gitu doang. Terus mewujudkan kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita, gampang banget. Cuma abaikan realita, yang penting respon. Responnya bersyukur dan rilis. Cuma gitu aja. Banyakin tabungan semesta. Banyakin tabungan semesta. Kuncinya itu. Dan sekali lagi, di momen kali ini, Farida, aku mau sampein ke semua teman-teman ya, bahwa kelas Abundant Revolution yang diselenggarakan inisiasi Mas Hendra dan aku, goalnya itu bukan kekayaan. Goalsnya itu atau apa yang kita mau sampaikan bukan manifestasi 100 juta dapat, bukan itu goalnya, bukan itu. Bahwa kelas Abundant Revolution itu eh, utamanya adalah kamu bertemu kesadaran ini, itu goalsnya. Kamu bertemu kesadaran ini. Goals berikutnya kamu ketemu sama rasa damai. Kamu ketemu sama rasa tenang. Jadi goalsnya itu sejujurnya itu bukan uang, bukan bukan uang ratusan juta, bukan hal-hal materi seperti itu, bukan sebetulnya. Abundant Revolution goal utamanya adalah kamu menyadari dan kamu bertemu sama kesadaran ini, bahwa semua solusi ada di dalam dirimu. Kamu nggak perlu pusing nyari keluar solusinya. Dan Abundant Revolution itu ingin mensiarkan, ingin menyampaikan kepada semua teman-teman dimanapun berada, bahwa apa yang kamu cari nggak ada di luar. Apa yang kamu cari itu ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu bisa mewujudkan, mendapatkan itu semua ketika kamu tenang, damai, hening, lambatin nafas. Ya, di titik kamu tenang, hening, damai, kamu ada di frekuensi delta dan theta. Disitulah tempat solusi itu ada. Ya, disitulah tempat semua jawaban itu ada. Jadi ada dua nih, jawaban semua masalah dan solusi semua goal kamu. Solusi semua masalah kamu ada di alfa, theta, damai, tenang di dalam diri kamu. Ketika kamu udah ketemu ke dalam, itu realita di luar itu hanya akan masalah waktu aja akan merealita sebetulnya. Tapi kamu harus ketemu dulu solusi ketenangan, kedamaian di dalam. Itu melalui rilis. Nggak bisa pakai cara lain selain rilis sebetulnya. Sadar nafas syukur dan rilis. Rilis itu artinya apa sih sebetulnya? Rilis itu artinya adalah kamu menerima semua warna warni kehidupan kamu, baik itu kesehatan, emosi, dan lain-lain. Kamu terima, dan ketika kamu menerima itu, kamu izinkan kamu merasakan semua spektrum rasa itu. Dan ketika ada sesuatu yang di luar kendali kamu, di luar kekuatan kamu, ketika ada goal yang kamu inginkan, gak usah kamu pegangin. Izinkan kamu menyerahkannya kepada energi kecerdasan semesta yang tanpa batas ini gitu. Izinkan kamu menyerahkan kebaikan ini, kenyamanan ini kepada yang tanpa batas gitu. Jadi substansinya itu kelas Abundant Revolution, goals-nya itu adalah bertemu kesadaran ini, bertemu pada kebebasan rasa kamu dari lapisan endapan emosi yang menyiksa kamu, ketemunya kamu sama plong, sama damai, sama tenang. Sehubungan dengan uang dan lain-lain, itu hanya efek domino sebetulnya dari ketenangan itu. Jadi kalau seandainya di luar dikatakan bahwa
aduh hoak nih Abundant Revolution, katanya kalau ikut Abundant Revolution bisa dapat uang ratusan juta. Enggak, kita nggak iklanin uang ratusan juta kok, enggak. Substansi dari kelas ini bertemu dengan kesadaran ini, bertemu dengan diri kamu yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, itu intinya. Ketika kamu udah ketemu itu, efek dominonya, bonus ya, uang, materi, dan lain-lain, itu bertahap akan hadir. Dengan catatan kamu konsisten praktek. Kalau nggak konsisten praktek, ya nggak akan ada realita itu terwujud gitu. Jadi kalau seandainya di alumni ada yang belum terwujud manifestasinya, tolong dicek lagi, daily rutinnya dijalanin nggak? Kalau seandainya datanya nggak pernah kamu rubah, gimana realitanya bisa berubah? Gitu. Ya, Farida, jadi bawah sadar itu adalah tempat data, tempat memori, sekaligus proses penciptaan itu dimulai dari situ. Oke, Teh. Next pertanyaan. Ya. Bagaimana luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi? Hmm. Oke. Bagaimana? Lu- Gimana? Bagaimana? Luka emosional yang belum sembuh dapat menghambat proses manifestasi. Iya, jadi gini, sejatinya kita ini kan bahagia berkelimpahan ya di sini. Bahagia dan berkelimpahan dia ada di sini. Nah, sedangkan luka-luka batin, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, keresahan, itu dia ada di atas dari sejatinya kita yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebingungan, itu ada di atasnya dia. Semakin kita bertambah usia, setiap hari lapisan endapan emosi itu seperti debu. Dia nambah, 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 nambah kalau kita nggak rilis rajin ya. Otomatis pada saat kita ingin memanifestasikan sesuatu yang ada di atas-atas ini, dia menyala terus di bawah sadar untuk memantulkan realita. Jadi luka batin itu, kemarahan itu, kesedihan itu, kepahitan itu menimbulkan luka di atas lapisan endapan emosi kita, dia merealita dalam kehidupan kita jika kita tidak rilis. Jadi luka batin itu sebetulnya adalah satu alarm untuk kita tahu masih ada lapisan endapan emosi yang belum kita terima dan belum kita lepas, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Realita yang nggak enak di masa sekarang itu terjadi sama kamu, itu kayak alarm gitu loh, kayak alarm tukang pos ngasih tahu, halo, masih ada lapisan endapan emosi nih yang belum kamu terima dan belum kamu lepas, yang menutupi kelimpahanmu. Luka masa kecil itu adalah data. Luka masa kecil itu adalah file-file memori yang memantulkan realita di dalam hidup. Luka masa kecil inilah yang menjadi loopingan sebetulnya. Loopingan jika kita tidak sambut, kita tidak terima, dan kita tidak lepaskan di dalam realita kita hidup saat ini, kita tidak sambut dan kita tidak terima, kita tidak lepaskan, loopingan masa kecil ini yang menjadi realita hidup kamu ke depan, karena ini nggak pernah kamu lepas, sementara energinya dia terus menyala di bawah sadar. Jadi bagaimanakah luka masa kecil dia memantulkan realita kehidupan kita. Betul, itulah yang memantulkan realita kehidupan kita. Itulah akarnya. Jadi, apa yang terjadi sama kamu di masa kecil, dia jadi file, dia jadi memori, dia jadi data. File-file memori data ini, dia berupa energi yang tersimpan di tubuhmu. Tentang kekecewaan, tentang kesedihan, tentang ketakutan, tentang kebingungan. Dia yang menyala terus nih di bawah sadarnya. Kamu gitu. Kalau kamu nggak selesaikan ini dalam rilis cerita masa kecil kamu ini, sebagaimana naturalnya energi, dia harusnya itu mengalir, dia hadir, nggak kamu pegangin, nggak kamu sumbat, nggak kamu tolak, biarkan dia kamu rasakan mengalir, lalu dia terurai gitu loh. Nah, masalahnya manusia itu modenya adalah mode bertahan.
modenya adalah mode kuda-kuda gitu. Kalau ada apa-apa tuh, kalau ada yang gak nyaman tuh cenderung nolak, cenderung nggak suka gitu. Segala sesuatu yang kamu tolak, yang kamu nggak suka, yang kamu kesel, yang kamu ribet sama itu, nggak mau duduk sama rasa itu, dia akan pasti looping. Kenapa? Karena naturalnya harusnya kamu eh, mengalami semua spektrum rasa gitu loh Farida. Jadi ini ada utusan rasa nih tentang rasa sedih, rasa cemas. Defaultnya kan tubuh ini harus mengalami semua spektrum rasa nih. Defaultnya kamu harus mengalami, lalu dia mengalir pulang, gitu defaultnya. Tapi masalahnya ketika kejadian itu terjadi, kamu kan nolak. Salah dia yang salah. Pokoknya aku kan salah, aku sebel. Kamu tolak kan? Berarti energi ini kan nggak mengalir. Bener nggak? Tertahanlah di tubuh kamu. Dia itu energi. Energi itu dia pasti akan nyari jalan lagi untuk bisa kamu terima. Karena defaultnya harus kamu terima. Harus kamu alami rasa ini. Dia ngalir lagi. Di berapa tahun ke depan gitu jadi looping. Kamu nggak nyadar lagi nih. Kamu tolak lagi. Kamu dorong lagi. Kamu nggak mau lagi. Ya terjadi lagi. Terjadi lagi. Itulah loopingan atau cerita samskara lah istilahnya ya. Yang nggak selesai-selesai. Yang enggak selesai-selesai itu terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya buat teman-teman semua, mau ini berhenti atau terus-terusan looping? Mau kita berhentiin di titik ini nggak dalam kesadaran yang indah bahwa ini juga cinta? Tapi kalau ngerilisnya pakai benci, pakai kesel, itu tetap jadi looping lagi ya. Jadi rilisnya harus pakai kesadaran bahwa ini juga cinta ternyata. Rilisnya tuh harus dengan kesadaran bahwa, oh ini juga cinta. Oh iya ya, ini juga cinta gitu. Bahwa kehidupan ini ya memang ada kebahagiaan aku harus alami dan aku rasakan, ada kesedihan yang juga aku harus alami, aku rasakan gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya, Farida yang punya luka batin, yang punya sedih, punya trauma, punya bingung, punya putus asa, punya cemas, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Abundant Revolution. Ada Farida yang nemenin, yang siap. Kalau teman-teman punya pertanyaan, WhatsApp aja Farida. Ada Teh Windy juga, ada Teh Iya juga yang siap nemenin. Dan ada begitu banyak alumni di Abundant Revolution yang bisa berbagi cerita dan sama-sama kita rilis bareng gitu. Jadi Abundant Revolution itu tidak hanya sekedar kelas, tapi ini rumah kita bersama untuk ayo bareng-bareng saling yuk gitu. Kalaupun itu jawabannya belum ketemu pada saat momen kelas karena memang time waktunya terbatas, teman-teman akan terhubung kok sama alumni dan teman-teman juga akan terhubung di WhatsApp untuk kita ngobrol ada kendala apa, ada masalah apa. Ayo bareng-bareng yuk kita kita bersama-sama berjalan melarutkan itu semua gitu. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan menyelesaikan masalah sih, Windia, Farida, ketika ada trauma, kepahitan, atau ada hutang yang belum selesai, atau relationship kamu ada sesuatu yang nggak nyaman, judulnya sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalah sih. Tapi judulnya adalah kamu mau nggak duduk sama rasa itu? Kamu mau nggak mengizinkan diri kamu mengakui rasa itu ada? Mau nggak kamu mengizinkan kamu merasakan rasa itu dalam kesadaran gitu bahwa semua spektrum rasa yang gak nyaman ini juga cinta. Gitu. Mau nggak kamu duduk bersama rasa itu? Kuncinya itu aja sih sebetulnya. Mau nggak kamu duduk sama rasa itu? Rasakan penuh, rasakan total. Jadi menyelesaikan masalah sebetulnya nggak harus capek-capek keluar apa gimana, enggak sih. Duduk sama rasa itu, terima rasa itu apa adanya, alirkan, larutkan, lalu alirkan aja ke energi cinta tanpa batas. Karena dari energi yang satu itulah semua berawal. Gitu. Dan selesainya juga dengan cinta semuanya. Bisa kejawab nggak Farida?
tentang Bisa teh, bisa, bisa, bisa bisa. ya? Oke, Oke, silahkan ke pertanyaannya. next pertanyaan. Teh ada hubungannya nggak sih antara rasa tidak layak dengan kegagalan menarik kelimpahan hidup? Sangat besar sekali. Ketika ada rasa, aduh kayaknya aku nggak layak. Semesta membacanya kamu kekurangan, kamu nggak punya, kamu merasa nggak layak. Realita apa? Gambaran rasa tidak layak ini dia mengundang realita untuk membuktikan kamu memang benar-benar nggak layak gitu. Dihadirkanlah laki-laki yang mencintai kamu, akhirnya kamu ditinggalin. Sehingga kamu punya jawaban, emang aku nggak layak gitu. Terus kamu bisnis, terus bisnis kamu rugi. Jadi rasa nggak layak itu adalah gambaran yang tadi aku bilang, identitas diri yang kamu pahami itu adalah kamu. Image kamu tuh, lu kayaknya nggak layak. Rasa nggak layak inilah yang dibaca sama semesta sebagai identitas dan dia akan memunculkan itu jadi realita kamu. Selama kamu masih ada rasa kamu nggak layak, ini kan nggak sama frekuensinya sama kelimpahan. Frekuensi nggak layak itu, rasa nggak layak itu di vibrasi bawah dia. Sedangkan kelimpahan itu di vibrasinya vibrasi cinta, dia vibrasi atas. Ini beda frekuensi antara rasa nggak layak sama kelimpahan. Kalau rasa berkelimpahan, dia menggambarkan bahwa segalanya udah aku punya, segalanya udah aku miliki, segalanya udah ada dan tersedia dalam kelimpahan. Tapi kalau nggak layak, itu adalah sebuah rasa di mana aku nggak punya apa-apa, ini semua belum ada, ini semua nggak ada, aku belum punya. Ini kan beda, frekuensinya beda. Jadi gimana tuh Feby untuk mengawali agar aku hidup mengalami kelimpahan? Gimana caranya? Gimana caranya aku mengalami bahwa hidup ini penuh kelimpahan? Aku mengalami kelimpahan, caranya gimana? Nggak ada cara lain. Bersyukur sebelum menerima. Awali segalanya sama syukur. Farida, kata syukur, kata terima kasih ya Allah, aku bersyukur, itu menandakan kamu merasakan itu udah punya gitu. Jadi kata syukur itu adalah yang mengkoneksikan antara realita hidupmu sekarang, antara kelimpahan tanpa batas yang kamu punya di dalam eh, level kuantum ya. Segala potensinya itu kan ada di level kuantum di dimensi keempat, di mana uang, rumah, segalanya tuh dalam potensi itu udah ada sebetulnya. Nah, mengkoneksikan antara eh, semua potensi yang kamu punya untuk bisa menjadi realita, itu jembatannya adalah rasa syukur. Itu jembatannya. Rasa syukur yang teramat dalam bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Untuk mewujudkan itu, rasakan sensasinya, goal kamu udah berada di tangan kamu, lalu lepaskan hasilnya. Caranya, prosesnya, jalannya, momennya, itu lepasin. Tangkap ya? Jadi selama kamu masih ada rasa nggak layak, frekuensinya nggak sama sama kelimpahan dan itu nggak ketemu gitu. Rasa nggak layaknya dirilis dulu, ya. Pahami lagi bab satu, siapa kamu. Kuncinya tuh di bab satu sebetulnya. Kuncinya di sadar nafas syukur di bab satu, di titik kamu memahami bahwa kamu melampaui tubuh. Kamu bukan hanya sekedar tubuh. Kesadaran itu yang pada akhirnya membuat identitas baru kamu mengerti dan memahami bahwa hidup ini udah lebih dari cukup. Syukur yang tak berkesudahan, wes. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Teh, ya. Tadi, selain rasa tidak layak, emosi apa saja yang paling sering menjadi penghambat untuk keberlimpahan? Takutkah, bersalahkah, malu, atau cemas, Teh? Semuanya, semuanya. Emosi yang menutupi atau menghalangi kelimpahan semuanya karena semuanya memang harus dirilis. Sedih, takut, cemas, bingung, khawatir, itu semuanya. Semuanya itu harus dirilis. Karena itu bukan kamu semuanya. Itu semua bukan kamu gitu.
Jadi emosi sedih, takut, bingung, cemas itu bukan kamu. Keinginan-keinginan pengen merubah, pengen eh, apa namanya, pengen merubah, pengen cepet-cepet, pengen, pengen, pokoknya semua keinginan itu pun harus dirilis. Termasuk ego rasa diri menderita, rasa diri rasanya nggak disayang, rasa diri rasanya kurang, rasa diri akulah orang yang dimanfaatkan. Itu pun harus dirilis karena itu menutupi kebahagiaan dan kelimpahan kamu. Itu rilis. Jadi sampai kamu ketemu titik plong, plong, plong aja gitu, plong bebas lepas. Kalau ala Abundant Revolution kan di rilisnya itu ada rilis dengan metode ruang gitu ya. Ya, ada awan hitam gitu kan. Itu harus dirilis. Analoginya gini Farida, analogi gampang dan simpelnya ya. Eh, Allah itu energi yang satu, ya. Allah itu pusat dari power energi mega power. Wah, luar biasa deh. Energi maha maha tanpa batas, energi yang satu. Energi yang satu ini memercik nih, memercik menjadi percikan-percikan, jadilah kita, Windy, Winda, semua teman-teman jadi tumbuhan, hewan, jadilah semua. Ketika dia memercik, percikan-percikan ini jadi saluran, kanal. Kanal saluran tuh kayak pipa, kegambar nggak? Windia sama Windy, pipa. Pipa kegambar ya, kayak pipa, kayak kanal pipa. Dari sumbernya, dari energi yang satu, itu curahan rahmat, curahan rejeki, curahan kasih sayang, curahan karunia, cinta, itu banjir. Kayak hujan lebatnya yang gitu turun, turun ke kita, ke gambar ya. Dari sananya, dari sang sumber itu, kebahagiaan dan kelimpahan tuh tercurah bagaikan hujan deras gitu. Turunlah ke kanal-kanal ini, ke saluran-saluran ini. Masalahnya kanal ini banyak sampahnya. Di dalam pipanya itu ya, kalau kata ibarat gini deh, biar gampang. Pembuluh darah ada lemaknya. Kegambar nggak? Pembuluh darah ada plak, 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 lemak-lemak. Ketutup dia. Dari sumber yang satu, masuk nih ke saluran. Ya terhambat, orang banyak emosi, lapisan endapan emosi. Diibaratkan pipa, di dalam pipanya ada kesedihan, ada kecemasan, ada kemarahan, ada ketakutan. Banyak sekali lapisan-lapisan endapan emosi yang menutupi si kanal bersih ini harusnya. Harusnya aliran rezeki, uang, kelimpahan, kedamaian, ketenangan, brus masuk, ini nggak bisa masuk karena banyak lapisan endapan emosi yang menutupi jalur kanal itu gitu. Kita manusia kan sebetulnya cuma kanal-kanal doang, cuma saluran-saluran di mana kasih sayang Allah melewat tubuh kita kan, bener nggak? Kebahagiaan kelimpahan juga lewat tubuh kita, cuma kanal-kanal aja. Tapi ini kesumbat nih. Berarti kalau itu kesumbat yang harus kita lakukan untuk pada akhirnya kebahagiaan dan kelimpahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ketika dari atasnya kelimpahan itu udah besar sekali alirannya, tapi di tubuh kita ada rasa nggak layak, ada lapisan endapan emosi nutupin nggak layak. Kira-kira bisa kita rasakan nggak itu? Nggak nyampe. Nanti apa yang harus kita lakukan ketika ada sumbatan-sumbatan yang menutupi kelimpahan itu? Nggak ada cara lain. Rilis. Nggak bisa cuma ya udahlah, ya udah biarkanlah, atau ya udahlah aku maafin, tapi ini masih mendongkol gitu. Itu bukan rilis, itu belum selesai gitu. Jadi ketika ada kekhawatiran, ada keresahan, ada rasa nggak layak, eh, ya itu harus dirilis dulu. Karena yang menyala di bawah sadar itu adalah identitas kamu yang merasa kamu nggak layak. Identitas itu akan memantulkan realita kamu. Jadi identitasmu akan memantulkan realitamu. Ini penting banget nih Farida nih. Kalau teman-teman masih ngerasa situasi hidupnya nggak nyaman, tolong cek lagi.
dominan satu hari itu banyak apa? Banyak ngeluh kah? Banyak narik napas kah? Banyak ngerasa aduh ini nggak cukup kah? Kalau itu dominan, itu berarti identitasmu. Ketangkep nggak Farida? Windy sama Ia ketangkep nggak? Kalau merasa aduh kayaknya kurang, aduh, 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 ya udah sih aduh itulah identitas kamu dan aduh itulah yang akan diwujudkan jadi realita. Tangkap ya? Oke, tangkep teh. Kuncinya cuma di identitas diri. Kamu udah tahu nih, semua alumni, teman-teman semua udah tahu nih. Bab satu. Untuk teman-teman yang belum memungkinkan tahu bab satu, ada kelasnya ya di Abundant Revolution, itu bisa ikut nanti, bisa daftar ke Farida atau ke admin Ngaji Roso juga oke, atau ke teman-teman alumni lain karena kan bisa affiliate ya kalau alumni ya untuk kelas. Jadi boleh sekali menceritakan ini ke teman-teman lain. Sekali lagi jangan dikasih janji apapun, nggak ada janji apapun tentang dapat uang 100 juta, 200 juta, enggak. Manifestasi terbesar dari kelas Abundant Revolution itu goalsnya adalah ketemu kesadaran ini, ketemu ketenangan, ketemu kedamaian, belajar pelan-pelan ketemu plong. Hal-hal lain itu akan hanya jadi efek dominonya aja. Tapi teman-teman yang ikut kelas